meneruskan dari rumah dan lebih mewarnai lagi. Sekiranya pembelajaran di rumah kurang, kita berusaha melengkapi, Mbak. Jadi kita fasilitasi mereka itu bagaimana mampu skillnya itu lebih ketika ke dunia kerja, mereka itu siap pakai gitu. Di samping kita mengenalkan program-program, mereka juga kita hadirkan misalnya dalam pengambilan rapot PTS ya, ataupun akhir sana atau haflat tahtim. Kita beritahu tentang keberhasilan anak didik kita. Kalau misalnya dia telat, kita emang tidak ngasih sanksi yang itu, tapi kita lebih ke pemahaman bahwa ini loh nak penting. Kalau anak-anak nanti itu datangnya telat ke dunia kerja bagaimana kan gitu ya. Harus seperti itu. Karena apa? Kalau dari diri kita itu sudah pinter, terus mandiri, taat beribadah, maka kita adalah bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini kembali lagi bersama saya Nur Ika Anissa, dan di sini saya akan membawakan podcast Cakap Sana Cakap Sini edisi spesial Ramadan. Nah, kali ini saya kedatangan tamu Ibu Lili Zulfa dari SMK YPM 5 Sukodono Sidoarjo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Tribuners, kali ini topik hari ini saya akan mengajak Tribuners dan juga Ibu Lili Zulfa untuk berbincang tentang bagaimana sih menjadi anak yang mandiri dan menyiapkan bekal-bekal untuk dia masuk di pekerjaan, di bidang pekerjaan seperti itu ya Bu ya. Ya. Karena Bu Lili ini adalah guru dari sekolah SMK YPM 5 Sukodono, maaf. Jadi beliau lebih banyak melatih bagaimana anak-anak untuk siap bekerja seperti itu. Oke. Nah, Ibu, ini kan soal kemandirian atau bagaimana menghadapi bagaimana membekali anak-anak supaya kuat mentalnya dalam dunia kerja. Itu kan tidak hanya soal penampilan ya Bu ya, tidak hanya soal penampilan dan tidak hanya bagaimana dia cakap ya seperti itu, tapi ada banyak bekal-bekal yang lain gitu yang akan diberikan. Nah, kalau untuk pandangan Ibu sendiri nih, apakah membekali anak untuk bersikap mandiri itu perlu sejak dini seperti itu Bu? Dan bagaimana lingkungan sekolah ini mempengaruhi untuk menambah bekal-bekal mereka terutama di dunia kerja nantinya. Karena ini membahas soal bidang di SMK ya Bu ya. Iya. Seperti apa Bu? Iya Mbak ya. Terlebih dahulu saya adalah termasuk guru SMK YPM 5 Sukodono Sidoarjo. Di sekolah kami ini Mbak ada 3 jurusan. Yang pertama ada jurusan multimedia, yang kedua jurusan perkantoran, yang ketiga adalah akuntansi. Masing-masing jurusan ini karena jurusan SMK Mbak ya, jadi sekolah kami berusaha memfasilitasi mereka, terutama mereka itu kan berkeinginan ke kerja ya, ke dunia industri, maka memfasilitasi mereka punya keahlian, terutama di bidang jurusannya masing-masing. Kalau misalnya multimedia ya Mbak, otomatis mereka ini banyak berkecimpung kayak komputer gitu ya, komputer, animasi, percetakan dan sebagainya. Ini adalah dari segi skill atau keahlian. Kalau dari perkantoran ini adalah tentang keahlian table manner, terus sekretaris gitu ya. Kalau akuntansi ini adalah tentang accounting atau tata cara pembukuan keuangan perusahaan. Ini dari skill Mbak. Lebih dari itu, kebetulan sekolah kami ini adalah YPM yang kepanjangan dari Yayasan Sosial Ma'arif, Yayasan Sosial Pendidikan Ma'arif. Jadi dari kata-kata ma'arif ini Mbak ya, jadi kita tidak hanya membekali skill anak dari SMK-nya, tetapi ini adalah bekal terutama ketika mereka kerja, ini adalah bekal agamanya itu adalah lebih gitu. Jadi ada poin plusnya ya Bu ya. Betul. Tapi berarti peran sekolah ini kalau untuk anak-anak berarti kan mengasah ya Bu ya, istilahnya mengasah karena memang
pembelajaran pertama adalah dari rumah seperti itu ya Bu ya? Iya betul, meneruskan dari rumah dan lebih mewarnai lagi. Sekiranya pembelajaran di rumah kurang, kita berusaha melengkapi Mbak. Oke, siap. Nah, kalau untuk meningkatkan ilmu atau keterampilannya Bu, kalau dalam program-program sekolah itu seperti apa Bu? Kalau misal multimedia lah seperti itu. Iya, di sekolah kami ini Mbak, masing-masing jurusan itu ada labnya, ada lab komputer. Saya ini sekarang misalkan dari multimedia, tidak hanya lab komputer khusus multimedia, tapi kita kembangkan dengan adanya Oma Studio. Kan mereka itu juga harus pinter tentang fotografer, ya. Itu adalah Oma Studio, terus juga mereka pinter juga dalam kayak percetakan. Jadi kita fasilitasi mereka itu bagaimana mampu skillnya itu lebih ketika ke dunia kerja mereka itu siap pakai gitu. Terus ini Mbak ya mungkin insya Allah mayoritas semua SMK ya di sekolah kami juga ada yang namanya PSG gitu ya. Ketika kelas 2, mulai kelas 1 dulu ya, ketika masuk ke sekolah kami, ini anak-anak kita adakan kunjungan industri. Kita kenalkan di dunia industri itu kerjanya seperti ini gitu. Kemudian kelas 2 ini ada program PSG. Jadi anak-anak kita latih, kita magangkan ke dunia kerja, ke mungkin perusahaan atau instansi-instansi yang cocok dengan jurusannya. Ini untuk masalah skill gitu. Jadi kita tidak hanya lab aja, terus kita adakan juga studio foto. Itu yang mendukung namanya Oma Studio. Kalau yang jurusan akuntansi ini juga tentang berlatih tentang perbankan, yaitu Oma Bank gitu ya. Terus yang untuk yang perkantoran juga ada untuk surat menyuratnya, surat masuk, surat keluar, kita berusaha praktek secara langsung. Itu secara skill Mbak ya, di samping modal agama atau etika. Oke. Kalau itu soal keterampilan, skill, dan memang benar ya tagline siap kerjanya dari SMK itu memang SMK bisa. Benar-benar dibekali sedetail itu gitu sesuai kejurusan masing-masing. Nah, mungkin lebih dari itu Bu. Kayak misal dunia kerja kan di satu sisi memang soal keterampilan, soal talenta ya Bu ya, dan juga kecakapan anak-anak. Tapi mungkin dari menguatkan bagaimana anak-anak itu bisa mandiri, tidak hanya menjurus ke pekerjaan yang ia tekuni, tapi bagaimana dia mental dia yang kuat gitu untuk dunia kerja itu mungkin beda sama sekolah seperti itu. Nah itu tuh bagaimana Bu untuk pembekalannya sendiri, dan mungkin ada hal-hal khusus gitu yang selain keterampilan seperti itu. Keahlian tadi ya. Iya, tadi lupa saya katakan juga ada pelajaran KWU Mbak di kita itu ya. Ada pelajaran KWU di mana anak-anak itu bisa berkarya sendiri di rumah, baik itu secara keterampilan, misalnya jurusan masak itu ya, ada praktek masak, membuat taplak dan lain sebagainya. Ini juga adalah keterampilan, tapi tidak di industri, tapi adalah di rumah nanti gitu ya. Apalagi ini juga ada marketing online tuh Mbak ya. Ini juga merupakan keterampilan juga. Lebih dari itu Mbak ya, karena kita memang tadi Mbak kita bilang tadi ada nilai plus dari kita. Jadi bekal utama kita di samping keahlian itu adalah etika Mbak. Di sekolah kami ini ada pelajaran namanya KPI, di mana anak-anak ini harus paham tentang KPI ya Mbak ya. KPI itu adalah kemampuan pemahaman ibadah. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 3 ini ada target-target yang harus difahami oleh anak-anak. Nah, ini dibimbing oleh guru khusus setiap kelas, setiap jenjang ini. Di mana anak ini misalnya di kelas 1 dia harus sudah bagus tentang tata keramahnya kepada yang lebih tua, bagaimana terus sholatnya dan sebagainya, kedisiplinannya itu sudah kita siapkan bagi mereka. Kita pelajari, kita berikan kepada siswa-siswa kami. Oke, jadi digodok waktu sekolah ya berarti iya, ya? di sekolah. Nanti mungkin juga ada tugas di rumah Mbak ya, karena kita kan di kayak misalnya KPI tadi kan ada monitoring ya. Ini ada tanda tangan untuk orang tua juga, gimana sholatnya, tertib apa tidak gitu. Ada orang tua di situ, jadi orang tua sekaligus juga penghubung antara guru dan orang tua tentang kedisiplinan ibadah dan sebagainya. Kalau untuk kerjasama, maksudnya bukan kerjasama tapi lebih ke komunikasi antara orang tua dan sekolah itu kekuatannya seperti apa Bu kalau ini selain dari monitoring dan memantau ya istilahnya? Iya itu Mbak, seperti
kita kayak pertemuan wali murid ya Mbak ya, parenting itu ya, kita adakan di situ, kita kenalkan bahwa program-program kita seperti ini supaya mereka mendukungnya itu pas gitu ya. Terus di samping kita mengenalkan program-program, mereka juga kita hadirkan misalnya dalam pengambilan rapot PTS ya, ataupun akhir sana atau haflat tahtim. Kita beritahu tentang keberhasilan anak didik kita. Terus poin-poin yang menjadi catatan yang mungkin anak ini perlu dibina secara khusus seperti itu. Dan kita itu, Mbak, setiap kali kelas ini ya ada program home visit. Kita ingin tahu latar belakang anak kita itu seperti apa gitu loh ya, supaya kita lebih pas untuk membekalinya, baik itu membekali secara keahlian maupun secara agamis, karena memang kan ini banyak sekali kan latar belakangnya beda. Misalnya saja Mbak ya, ketika dia masuk ke jurusan multimedia, di rumahnya dia belum punya laptop. Ini kan kesulitan. Berarti bagi kita ada ini ya, ada apa ya? Harus lebih. Silakan nak pakai komputernya di sekolah, labnya. Pendekatannya ya berarti. Iya, pendekatannya seperti itu. Dan anak-anak yang memang orang tuanya itu apa itu ya? Menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih, kita pun juga lebih juga mengarahkan kemana potensinya dia seperti itu. Oke. Bu, mungkin ada beberapa ini catatan atau mungkin sifat-sifat yang harus diteladani gitu oleh para siswa-siswa untuk menjadi pribadi yang mandiri, yang mungkin siap untuk menghadapi bagaimana nanti kerja seperti itu. Iya, kita bekali anak-anak itu ya. Anak-anak kita itu yang pertama itu adalah satu, tanamkan sifat jujur dimanapun berada. Yang kedua adalah disiplin dalam hal waktu gitu ya, sehingga kalau misalnya dia telat, kita emang tidak ngasih sanksi yang itu, tapi kita lebih ke pemahaman bahwa ini loh nak penting, kalau anak-anak nanti itu datangnya telat ke dunia kerja bagaimana kan gitu ya. Yang pertama jujur, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah taat dalam beribadah. Karena kalau siswa kita sudah taat beribadah, ya diharapkan ya anak-anak ini nanti dalam perusahaan dia juga akan mentaati aturan-aturan perusahaan. Jadi tidak hanya niatnya itu adalah bekerja saja, tetapi diniatkan adalah lebih dari bermakna ibadah. Gitu Mbak. Sehingga rezeki yang diterima kita bilang ke anak-anak itu adalah rezeki yang barokah. Wah, amin. Gitu. Amin. Wah, ini berarti nanti perusahaan-perusahaan yang menerima bakal terima all in ini Insya Allah harapan kita seperti itu. Benar, di samping keahlian, terus kemudian bakat-bakat yang sudah diasah oleh para anak-anak, tapi juga beberapa pribadi-pribadi yang lebih mandiri dan beribadah yang lebih kuat lagi. Benar sekali Bu. Berarti kalau untuk dari sisi jenengan nih Bu, iya, melihat perempuan yang multitasking gitu, yang serba bisa gitu. Nah itu tuh seperti apa Bu selain dari kemandirian itu tadi? Iya, saya bilang ke anak-anak begini, anak-anak kita itu jadilah wanita itu adalah wanita yang mandiri ya, wanita yang mandiri, wanita yang pinter. Harus seperti itu, karena apa? Kalau dari diri kita itu sudah pinter, terus mandiri, taat beribadah, maka kita adalah bisa ini melahirkan generasi-generasi penerus yang lebih bagus lagi. Gitu. Kalau dalam hal sosialisasi Bu, mungkin bersosial maksudnya. Oh iya. Dalam dunia kerja maupun lingkungan sekitar nanti setelah lulus gitu. Iya. Tadi ya di samping kemandirian ini kan juga membantu suami gitu ya Bu ya, Mbak ya. Dalam bersosial ke masyarakat, insya Allah ya semua YPM ini ya, semua YPM anak-anak kita bekali materi-materi bagaimana dia pinter di masyarakat. Misalnya dia pinter jadi MC, terus dia pinter mimpin tahlil, dia pinter ngikuti kegiatan sosial atau kayak perawatan jenazah dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Kita bekali, ada materi-materi di kita, ya, ada. Ada Mbak. Ini yang saya belum tahu. Berarti materi-materi itu sudah dilatih sejak sekolah berarti ada? Iya ada. Target-target tadi tuh kalau misalnya perawatan jenazah ya itu udah mulai kelas 2. Nanti diujinya anak ini bisa apa tidak itu di kelas 3. Oke. Di situ kita tahu oh kita sudah berhasil gitu ya. Oh ini masih belum, ini masih perlu ditambah lagi. Itu materi di situ. Ini tentang kemasyarakatan Mbak ya. Oh berarti itu di luar dari
jurusan yang sudah terpakem ya Bu, kayak misal multimedia dan akuntansi Secara itu? umum, kalau ini secara Oh, umum. Oke, Ini siap. kalau secara jurusan tadi ya sesuai dengan bidang apa itu ya, keahliannya masing-masing ya, jurusannya masing-masing. Gitu. Berarti kalau misal seperti itu selain kemandirian juga menanamkan rasa percaya diri berarti ya Bu ya? Betul, percaya diri dan ini kepemimpinan di masyarakat. Benar-benar, wow, ini paket komplit, diharapkan menjadi Insya paket Allah. komplit nantinya untuk masyarakat. Iya, Baik, iya. terima kasih. Kalau untuk di SMK sendiri berapa ini Bu untuk persentase dari perempuan dan Perempuan sama laki-laki. Karena kita jurusannya kan ini Mbak ya, akuntansi, administrasi perkantoran, multimedia. Sementara ini hampir 30% tuh laki-laki, yang 70% perempuan malah. Iya. siap. Beda dengan jurusan-jurusan yang lain ya, mungkin apa yang teknik atau apa mungkin gitu ya. Karena kita ke perkantorannya akuntansi mungkin itu ya. Jadi peminatnya itu lebih banyak perempuan. Walaupun ada laki-laki. Wow, berarti beberapa catatan dari sifat-sifat tadi bisa sekali diterapkan oleh para perempuan ya Bu ya kalau Iya, untuk ini. jadi perempuan mandiri Mbak ya. Benar untuk lebih multitasking lah ketika nanti di dunia kerja gitu ya Bu ya setelah Iya, lulus. iya, Baik, betul. oke. Ibu terima kasih banyak atas waktunya untuk sharing bersama saya dan juga para Tribuners yang ada di luar sana. Mungkin nanti kita Sama-sama. bisa bertemu lagi di topik-topik selanjutnya seperti itu. Iya, amin, amin. Terima kasih, senang juga berbincang dengan Mbaknya. Terima kasih. Sehat selalu untuk Ibu. Amin. Ya, baik Tribuners, itu adalah cuplikan dari beberapa poin-poin maupun catatan-catatan yang bisa sebagai pelajaran maupun pemahaman khususnya untuk para perempuan agar bisa lebih mandiri terutama di dunia kerja setelah lulus dari sekolah. Nah, ini juga bisa menjadi sedikit ilmu bagi anak-anak remaja yang ingin mempersiapkan dirinya untuk lebih mandiri, lebih terampil dan juga lebih percaya diri ya Bu ya nantinya Iya, di dunia betul. pekerjaan seperti itu. Untuk Tribuners, semoga kita bisa bertemu di topik-topik selanjutnya di edisi Ramadan dan jangan lupa untuk tetap menonton YouTube dari Harian Surya maupun Tribun Jatim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.